Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rejeki yang barokah, panjang umur yang barokah, ilmu yang barokah, dan sehat yang barokah. Masjid Agung Darul Mutakin Batang, yang berada di sebelah barat alun-alun kota Batang, berdiri sebelum meletusnya Perang Jawa atau Perang Diponegoro, dan dalam peringatan tablik akbarnya, Masjid Agung Kota Batang menghadirkan Kiai Haji Abdul Qoyum Mansur sebagai pembicaranya, dan dalam tausiahnya, Kiai Haji Abdul Qoyum Mansur menyoal tentang para aktivis masjid, yang dalam ketentuan Al-Qur'annya, memiliki karakter, yatatoharun, dan harus menghindari 3 penyakit yang bisa mengeliminasi karakter, yatatoharun. Lantas bagaimana lengkapnya tausiah Kiai Haji Abdul Qoyum Mansur? Mari kita simak pengajian Kiai Haji Abdul Qoyum Mansur, dalam rangka tabligh akbar di Masjid Agung Kota Batang, Jawa Tengah. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan lillah, salatan wassalaman ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah Rasulillah wa ala alihi wa man sahibah wa man tabi'a hudah, amma ba'd. Yang kami muliakan para habaib, khususnya Habib Idrus, para sadah, para ulama, para kiai, jamaah Masjid Agung Kota Batang, semoga diberikan umur panjang yang barokah, diberikan kesehatan, diberikan kemudahan, diberikan rezeki ilmu, rezeki ibadah, rezeki bertambahnya iman, dan terakhir husnul khatimah. Pada malam yang mulia ini, pertama kami mengutip dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu membuat masjid sebagai tempat ibadah dan tempat ilmu, dan pondasi utama masjid adalah takwa. La masjidun ussisa 'ala taqwa min awwali yaumin ahaqqu an taquma fihi. Masjid yang sejak semula didirikan, dibuat, diberikan pondasi takwa, itulah yang layak kita pakai ibadah, kita pakai untuk menimba ilmu,
Dan bagaimana orang yang aktif di sana? Al-Quran mengatakan fihi rijalun yuhibbuna ayyatadahharu. Masjid yang ideal menurut Islam adalah aktivisnya itu bersih, jamaahnya bersih. Rijalun yuhibbuna ayyatadahharu. Bersih, menjaga dari najis. Bersih, menjaga dari rezeki yang haram. Bersih, menjaga dari kelalaian. Bersih, menjaga dari ketidakhusyuan. Itu orang-orang yang disebut dalam Al-Quran sebagai aktivis masjid. Fihi rijalun yuhibbuna ayyatadahharu. Kemudian orang itu menjadi bersih. Ada beberapa perkara yang menyebabkan manusia tidak bersih. Bisa karena biologis, bisa karena etika, bisa karena estetika. Tidak bersih secara biologis, dia tidak menjaga dari najisnya urin, tidak menjaga dari kotoran najis yang ini akan membawa siksa kubur. Bersih secara etika, bersih secara spiritual, jiwanya tidak punya sombong. Karena orang sombong itu orang yang enggan mencari ilmu. Dengan sombongnya dia tidak mengaji. Karena punya mental sombong, dia tidak mengaji. Dia tidak berguru kepada kiai. Dia tidak dekat dengan ulama. Dia tidak dekat dengan para habaib yang mengajarkan ilmu. Karena hatinya sombong. Maka orang ini termasuk orang yang kotor jiwanya, tidak bersih hatinya. Al-Quran mengatakan sa'asrifu an ayati alladhina yatakabbarun. Sa'asrifu an ayati alladhina yatakabbarun. Akan aku jauhkan dari ayat-ayatku mereka yang sombong. Karena sombong, dia tidak belajar tafsir kepada kiai yang sedang mengajar. Karena sombong, tidak mendengarkan para habaib yang membuka halaqah dan majlis-majlis. Ini orang hatinya tidak bersih. Kemudian pendendam. Ini juga tidak bisa khusyuk. Karena dendam itu akan mengganggu kekhusyuan. Sekian penyakit jiwa yang secara patologi disebut terakhir penyakit jiwa yang diobati adalah dendam. Ketika orang itu masuk dalam kubur, sudah tidak punya sifat penyakit jiwa yang namanya sombong, tidak ada. Masuk dalam kubur tidak bisa sombong, sudah hilang penyakit sombong. Ketika masuk dalam kubur, penyakit iri hati sudah tidak ada.
Ketika di akhirat penyakit pamer sudah, riya sudah tidak ada. Masuk dalam kubur ke akhirat, penyakit jiwa seperti keluh kesah sudah tidak ada. Seperti tidak mensyukuri nikmat Allah sudah tidak ada. Tetapi satu penyakit masih ada, dendam. Masuk dalam kubur masih punya dendam. Keluar dari kubur masih punya dendam. Di hari kiamat masih punya dendam. Sampai kapan penyakit dendam itu hilang? Ternyata di padang mahsyar penyakit dendam itu belum hilang. Al-Quran mengatakan penyakit dendam itu hilang kalau sudah masuk surga. Begitu masuk surga, Al-Quran bicara, wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin, dan aku cabut penyakit patologi jiwa yang ada pada ahli surga, yakni penyakit dendam. Begitu masuk surga, dendamnya hilang. Berarti sebelum masuk surga, dendam masih. Luar biasa penyakit dendam itu. Maka penyakit jiwa yang paling bahaya adalah dendam. Dengan dendam manusia antagonis, permusuhan. Dengan dendam terjadi konflik. Dengan dendam terjadi bunuh-membunuh. Maka aktivis, orang yang aktif ibadah harus bersih secara spiritual, tidak punya dendam. Biologis, spiritual, kemudian estetika keindahan. Kenapa keindahan? Karena keindahan itu menyangkut tata krama. Allah itu maha indah dan mencintai keindahan. Innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah itu maha indah dan mencintai keindahan. Nabi kita itu tidak suka kalau umatnya itu, mohon maaf, tidak terurus tubuhnya, kelihatan tidak mengurus dirinya. Ada sahabat Nabi yang punya uang cukup, pakaiannya itu tidak pernah ganti, tidak pernah beli pakaian yang bagus. Ditegur oleh Nabi. Allah suka nikmat itu diekspresikan. Nikmat itu diekspresikan, diwujudkan, tapi tidak melampaui batas. Ada rezeki uang, ekspresikan nikmat itu, wujudkan nikmat itu, wujudkan. Beli sarung yang layak, beli baju yang layak, beli songkok yang layak. Itu disukai Rasulullah SAW. Tapi dengan koridor sederhana, tidak mubadir, tidak berlebihan. Inilah pertama kami sebagai prolog yang saya sampaikan. Saya belum pidato, baru pemanasan. Belum pidato ini saya, karena belum ada tehnya di meja saya. Akan saya lanjutkan. Berarti orang yang ahli ibadah kepada Allah dan aktif di masjid-masjid Allah itu, setelah dia bersih, fihi rijalun yuhibbuna ayyatatahharu, maka turunlah cahaya. Al-Quran itu bicara cahaya, nur. Nur itu cahaya. Tidak ada kata anwar dalam Al-Quran. Tidak ada. Yang ada nur dalam kata tunggal.
dalam bentuk jamak anwar tidak ada dalam Al-Quran. Kata nur dalam Al-Quran diulangi 43 kali. Kata nur yang artinya apa? Cahaya diulangi sebanyak 43 kali. Nah, cahaya-cahaya ini dibagi menjadi beberapa bagian. Ada manusia yang dari gelap menuju cahaya. Asalnya tidak sholat, kemudian sholat. Asalnya tidak beriman, kemudian beriman. Asalnya tidak beribadah, kemudian beribadah. Asalnya itu tidak dekat masjid, kemudian dekat masjid. Asalnya nggak pengenal sholawat, kemudian ahli sholawat. Ini orang dari gelap menuju cahaya. Al-Quran mengatakan minad dulumati ilan nur. Asalnya bodoh menjadi berilmu karena mengaji para kiai, mengaji para ulama, mengaji para habaib, mengaji para sadah. Itu dapat ilmu. Asalnya gelap, dapat ilmu. Ada lagi yang kedua, dari cahaya menuju gelap. Al-Quran mengatakan minad dulumati ilan nur. Dulunya rajin sholat, sekarang nggak sholat. Itu berarti dulu cahaya, sekarang gelap. Dulunya ahli baca Quran, sekarang nggak baca Quran. Itu asalnya cahaya, kemudian gelap. Dulunya mengaji, sekarang nggak. Sekarang di diskotik, di kafe-kafe, di karaoke. Dulunya rajin berjamaah. Dulunya rajin sholat, sekarang di tempat maksiat. Dulunya rajin berpuasa, sekarang nggak pernah puasa. Masya Allah. Ini orang dulunya bercahaya, sekarang gelap. Al-Quran mengatakan minat dulumati minan nuri ilat dulumat, minan nuri ilat dulumat. Yang ketiga, ada orang sudah gelap tambah gelap. Sudah enggak beriman, enggak sholat, enggak bisa ngaji Quran, mabuk-mabukan, masih mencuri, masih berzina. Astagfirullahaladzim. Ini orang gelap dengan segala macam kegelapan. Al-Quran mengatakan dulumatun ba'duha fawqa ba'din. Gelap di atasnya gelap. Masya Allah. Sudah rentenir tidak sholat. Ini orang sudah nggak sholat, malah dia tidak berilmu. Ini orang sudah tidak puasa, tidak sholat, tidak berilmu, rezekinya haram. Masya Allah. Itu gelap tambah gelap. Yang terbaik adalah yang terakhir. Kata Al-Quran, nur ala nur, cahaya di atas cahaya. Sudah berilmu, beribadah, sifatnya baik, rezekinya barokah, anak-anaknya terdidik dengan baik, silaturahminya terjaga, hormat kepada habaib, hormat kepada sadah, hormat kepada ulama, tidak pernah lidahnya mencaci maki orang, tidak pernah
tangannya menulis tulisan-tulisan yang menyakitkan orang, Masya Allah, itu orang nur ala nur, cahaya di atas cahaya. Jadi ada berapa? 4. Gelap menuju cahaya, cahaya menuju gelap, gelap di atas gelap, cahaya di atas cahaya. Ini orang-orang yang digambarkan dalam Al-Quran. Maka saya akan berikan contoh-contoh kasus. Mohon maaf, saya tak minum dulu untuk menjelaskan kasus-kasus. Itu semua teori tadi ya. Pertama adalah cahaya tata krama. Saya baca dalam kitab Khilyatul Auliya wa Tabaqatul Asfiya karya Abu Nu'aim Al-Asfahani. Ketika Bishr bin Haris itu belum menjadi ulama, masih orang awam, beliau itu menemukan kertas di jalan. Ada kertas jatuh di jalan. Kertasnya itu ada tulisan Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Oleh Bishr Al-Hafi diambil kertas itu. Karena kertas yang ada di jalan nanti kalau terinjak orang bagaimana, karena ada tulisan basmalah. Beliau ambil tata krama dengan Al-Quran, sopan dengan Al-Quran. Jangan sampai ada kertas tulisan basmalah berada di bawah, diinjak orang. Mumpung belum diinjak orang, diambil, dimuliakan. Kemudian beliau mempunyai uang sedikit, diberikan minyak wangi. Kertas itu diberikan minyak wangi supaya harum, karena ini nama Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Karena ini ayat Al-Quran. Sampai beliau membeli minyak wangi yang mahal. Bahasa Arabnya apa minyak wangi yang mahal itu? Ghaliyah. Orang Arab menyebutnya apa? Ghaliyah. Ghaliyah itu minyak wangi yang mahal. Dibeli untuk melapisi, memberikan apa itu, harum pewangi pada kertas yang ada ayat Qur'annya. Setelah itu beliau bermimpi, ada suara, Bishr, karena kamu telah mengharumkan namaku, aku harumkan namamu dunia akhirat. Masya Allah. Karena kamu telah mengharumkan namaku, ilham dari Allah, maka aku harumkan namamu dunia dan akhirat. Maka Bishr menjadi ulama besar karena sopan dengan Al-Quran, tata krama dengan Al-Quran, sampai memberi pewangi dengan Al-Quran. Maka di dalam kitab Sunan Ad-Darimi, Sunan Ad-Darimi yang Imam Ad-Darimi itu guru Imam Bukhari, guru Imam Muslim, di situ ulama-ulama sebagian, termasuk beberapa ulama itu, kalau ngaji Quran, selesai baca Quran, Qurannya dicium, diletakkan di jidatnya. Ini kitab suci Tuhanku, hada kitab Rabbi. Ini kitab suci dari Allah, hada kitab Rabbi, untuk menghormat. Ini namanya cahaya tata krama. Habib Zain
bin Ibrahim bin Sumaid, Madinah, yang masih hidup sekarang. Habib Zain bin Ibrahim bin Sumaid, orang sini baca Smith. Smith bisa dibaca Simit atau Sumaid. Simit masih hidup di Madinah, mempunyai kitab namanya Al-Manhajus Sawi, karya Habib Zain bin Smith, Madinah. Al-Manhajus Sawi. Kenapa Imam Nawawi bisa menjadi ulama besar? Karena cahaya tata krama. Imam Nawawi, Damaskus, yang punya kitab Arba'in Nawawi, punya kitab Azkar, punya kitab Riyadus Salihin, punya kitab Tahdibul Asma'ul Lughah, punya kitab Rawdatul Talibin, punya kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran, punya kitab Al-Majmu' Syarah Muhaddab, punya kitab Syarah Sahih Muslim. Itu Syekh An-Nawawi. Itu karena cahaya tata krama beliau dengan para ulama, dengan para gurunya. Itu kalau diajak makan bersama, beliau tidak mau mendahului makan, takut nanti kesukaan para ulama didahului dia. Jangan seperti sekarang, makanannya kiai didahului santri. Kiai belum ngambil udah diambil santri. Kalau Syekh Nawawi enggak, Imam Nawawi enggak, beliau tidak mendahului makan, mengambil sebelum para ulama itu mengambil. Karena takutnya bahkan kalau ada makanan sudah dilirik oleh seorang ulama, beliau tidak mau mengambilnya. Karena tata krama. Dengan tata krama itu dimuliakan oleh Allah, menjadi ulama yang diterima seluruh manusia di dunia. Maturidi, Asy'ari, Wahabi, semua menghormati Syekh Nawawi. Orang Wahabi itu sangat menghormati Imam Nawawi karena karya-karya dan ahli hadis. Kita ahli sunnah sangat menghormati Imam Nawawi. Di luar sana banyak yang menghormati Syekh Nawawi Damaskus. Karena apa? Cahaya tata krama, cahaya sopan santun. Yang kedua adalah cahaya ilmu. Saya baca dalam kitab Mausu'ah Gharaib Qasas karya Ahmad Salim Bedwilan, pernah terjadi di Amerika Serikat. Terjadi di Amerika Serikat di sebuah rumah sakit, ada dua ibu melahirkan bayi. Dua ibu melahirkan bayi di rumah sakit Amerika Serikat. Ternyata bayi yang lahir itu dua, satu putri, satu putra, satu cewek, satu cowok. Belum dikasih gelang. Kalau biasanya kalau di rumah sakit kan dikasih gelang. Itu lupa dikasih gelang, campur. Perawatnya lengah. Perawatnya lupa. Lupa kalau dua bayi itu perempuan dan laki-laki. Yang perempuan itu ibunya siapa, yang laki-laki ibunya siapa, tidak dikasih gelang, campur. Heboh ini dunia. Masya Allah. Bagaimana ini untuk mengetahui? Ibunya juga nggak tahu. Kedua ibu ini nggak tahu mana bayi saya. Apakah bayi saya ini yang laki-laki atau yang perempuan? Nggak tahu. Pihak rumah sakit juga tidak tahu. Karena belum dikasih gelang sudah dicampur. Akhirnya ada dokter Mesir, dokter di Amerika Serikat, Muslim, kebangsaan Mesir kalau nggak salah. Dia
terpaksa terbang ke Mesir untuk bertanya kepada ulama, bagaimana ini? Cara menyelesaikannya bagaimana ini? Akhirnya dokter itu dari Amerika Serikat terbang ke Mesir, bertemu ulama Al-Azhar. Setelah bertemu ulama Al-Azhar, cerita bagaimana Kiai ini ada 2 ibu punya 2 bayi perempuan laki-laki bercampur, tidak dikasih pengenal gelang. Bagaimana ini Kiai? Kata dosen Al-Azhar, kata ulama Al-Azhar, saya bukan dokter, tapi akan aku tunjukkan ayat Al-Quran yang akan mengilhami, ayat Al-Quran yang akan menjadi solusi. Akhirnya ulama Mesir itu melantunkan ayat Quran, lizzakari mislu haddil unsayain, lizzakari mislu haddil unsayain, laki-laki mendapatkan 2 bagian perempuan, laki-laki bagiannya 2 kali perempuan. Bingung ini kalau kita, karena ini ayat warisan, bukan ayat mengenal bayi. Tapi karena dokternya cerdas, dokternya pinter Pak, dapat ilham dari Allah melalui ulama, pergi lagi ke Amerika Serikat, para dokter dikumpulkan, tim. Alhamdulillah saya terbang ke Mesir, ada jawaban. Sekarang kita teliti, Al-Quran mengatakan anak laki-laki bagiannya 2 kali anak perempuan. Berarti nanti kita teliti, ibunya ini mana yang susunya lebih banyak. Kalau susunya lebih banyak, berarti yang punya bayi laki-laki. Yang kedua, vitaminnya yang lebih banyak. Yang ketiga, zat garamnya yang lebih banyak. Diteliti semua. Hanya diteliti oleh dokter muslim tadi. Ini ibu susunya halib lebih banyak. Yang kedua, amlah, zat garamnya lebih banyak. Yang ketiga, vitaminnya lebih banyak. Maka ibu ini adalah yang mempunyai bayi laki-laki. Sedangkan ibu yang ini, yang susunya lebih sedikit, air susunya, vitaminnya lebih sedikit, zat garamnya lebih sedikit, berarti yang punya anak perempuan. Masya Allah. Akhirnya dokter Amerika Serikat itu setuju dengan penelitian ini dan masuk Islam. Dokter Amerika Serikat itu akhirnya masuk Islam. Yang belum Islam masuk Islam. Kagum dengan analisa ini. Dari mana analisa ini? Dari cahaya ilmu. Lizzakari mislu haddil unsayain. Siapa yang menyampaikan cahaya ilmu ini? Adalah ulama. Nah, ini namanya cahaya ilmu. Cahaya tata krama, etika. Yang kedua cahaya apa? Cahaya ilmu. Subhanallah. Yang ketiga, cahaya Al-Quran. Di dalam kitab Sunan At-Tirmidzi, di dalam kitab
Sunan At-Tirmidzi, karya Abu Isa At-Tirmidzi. Di dalam kitab Sunan Tirmidzi dijelaskan suatu ketika ada sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sedang membuat kemah, mendirikan kemah di satu lokasi. Sahabat Nabi memasang kemah. Terkejutlah sahabat ini karena di bawah tenda itu ternyata di dalam tanahnya ada suara orang baca Quran. Jadi tenda didirikan oleh sahabat Nabi, di bawah tenda itu, di bawah tanah, di dalam tanah itu ada suara orang baca Quran, surat Al-Mulku. Surat apa? Surat apa? Al-Mulku. Awal juz 29. Dibaca dari awal sampai akhir. Subhanallah. Ada orang mati di dalam kuburan masih baca Al-Quran. Dan itu didengarkan langsung oleh sahabat Nabi. Akhirnya dilaporkan kepada Rasulullah SAW. Apa kata Rasulullah? Beliau mengatakan, betul, surat Al-Mulku adalah penyelamat dari siksa kubur. Surat Al-Mulku adalah munjiah, penyelamat dari siksa kubur. Masya Allah. Berarti ini cahaya Al-Quran. Jadi banyak sekali cahaya-cahaya. Ada cahaya etika, ada cahaya ilmu, ada cahaya Al-Quran. Sudah berapa itu? 3. Yang keempat, ada cahaya sunnah, nurun nubuwah, cahaya kenabian sallallahu alaihi wasallam. Di dalam kitab Tabaqat Ibni Sa'din, saya baca dalam kitab Tabaqat Ibni Sa'din, karya Ibnu Sa'din, Rasulullah, dan dikutip oleh Ibnu Qayyim dalam karyanya Zadul Ma'ad. Ada kitab Zadul Ma'ad karya Ibnu Qayyim al-Jauziyah yang mengarang kitab kedokteran Nabi, At-Tibbun Nabawi, yang mengarang kitab Ar-Ruh, yang pengarang kitab Madarijus Salikin, sebuah kitab membahas Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, 3 jilid karya Ibnu Qayyim. Madarijus Salikin baina manazili Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu sebuah kitab membahas Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dikaji sampai 3 jilid besar. Ibnu Qayyim, temannya Ibnu Katsir, ya, temannya Ad-Dahabi. Di dalam hadis itu disebutkan Nabi Muhammad SAW pernah jari-jarinya digigit kalajengking. Rasulullah sedang sholat. Rasulullah SAW sedang sholat, jari-jarinya digigit kalajengking. Subhanallah. Tidak sopan kalajengkingnya, ya. Yang digigit bukan mudin. Tahu mudin? Mudin itu yang tukang mandikan mayit itu. Bukan sekelas kita yang sederhana ini. Tapi yang digigit itu Rasulullah SAW. Jari-jarinya digigit. Begitu digigit, apa yang dilakukan Nabi? 1, mengambil air bercampur garam. Gimana? Mengambil air
bercampur garam. Lalu jari-jarinya yang digigit kalajengking itu dicelupkan, dibacakan surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, pakai ruqyah. Tetap memakai yang rasional sebagai penawar toksin, karena ini ada racunnya ya, kalajengking itu. Sebagai penawar toksinnya itu, penawar racunnya itu, beliau pakai tindakan yang rasional, yaitu air dicampur dengan garam. Tangan yang digigit kalajengking dimasukkan dalam air yang bercampur garam, tetapi tidak meninggalkan kontak dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Ikhlas dibaca, Al-Falaq dibaca, surat An-Nas dibaca. Alhamdulillah sembuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini cahaya sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Sampai Rasulullah itu punya doa. Doa itu bagi pedagang, beli itu bisa murah, tuku-tuku bisa murah, nek kulaan bisa murah, tapi gak pakai nasi, larang gitu. Ini nanti disalahgunakan nanti kekuatannya. Ini ada doa Nabi, orang baca ini, Masya Allah, orang gak menolong jadi ingin menolong dia, orang gak memberi jadi ingin memberi dia, orang tidak memberi kemudahan jadi ingin memberi kemudahan pada dia. Wah, ini penting wong dagang ini. Ini ada doa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus kapan-kapan wae ini, kapan-kapan wae ini doa penting ini, ada doanya. Artinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan sunnah-sunnah yang luar biasa. Maka kita jaga sunnah, qobliyah, ba'diyah, sebelum tidur, karena tidak ada manusia yang menghubungkan makhluk dengan Tuhannya yang paling komplit adalah Rasulullah. Jadi kita 24 jam dihubungkan dengan Tuhan. Coba, hanya Rasulullah. Mau tidur, Bismika Allahumma ahya, Bismika amut. Mau tidur, Al-Kafirun. Di tengah-tengah malam kita bangun, doanya ada. Bangun dari tidur, doanya ada. Mau wudu, doanya ada. Keluar rumah, doanya ada. Naik kendaraan, doanya ada. Mau makan, mau minum, bahkan mau nagih hutang, punya hutang, sakit, sehat, kehilangan, semua dikasih doa. Orang ini dibawa oleh Rasulullah, dihubungkan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diritualkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dihubungkan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Maka dekati para ulama, dekati para habaib, para sadah yang menyampaikan hadis-hadis Nabi, yang menyampaikan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu menuntut kita selalu hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah berapa tadi cahayanya? Cahaya etika, cahaya ilmu, cahaya Al-Quran, cahaya sunnah. Yang kelima, cahaya rezeki, nur rezeki. Cahaya apa? Cahaya rezeki. Masya Allah.
Memang kadang-kadang ada orang dagangannya laris, sekeluarga gonta-ganti yang sakit. Tapi dagangannya laris. Habis istrinya masuk rumah sakit, anaknya ganti dia. Baru selesai ganti ibunya rumah sakit, ganti bapaknya, ganti cucunya. Tapi dagangannya lancar. Yang satu dia sehat, istri sehat, anak sehat, kakeknya sehat, ayah sehat, ibu sehat. Tapi dagangannya nggak laku. Pilih mana? Pilih mana? Jadi diberi sehat, tapi warungnya sepi. Dagangannya nggak laku. Tapi sehat semua. Yang satu ini lancar dagangannya. Usahanya besar. Perluasan di mana-mana. Buka cabang di mana-mana, tapi tidak pernah kumpul uang itu, muter ke rumah sakit terus. Ada begitu ya? Ada. Maka kita membutuhkan cahaya rezeki. Cahaya rezeki itu Masya Allah, Masya Allah. Ternyata setelah saya teliti dalam Al-Quran, rezeki itu belum tentu baik. Faja'altum minhu haraman. Ada yang haram, ada yang halal, ada yang halal. Itu rezeki. Tapi yang di atasnya lajalah yang kita cari, anugerah. Tapi Al-Quran mengatakan cari rezeki. Fabtahu indallahi rizqah. Fabtahu indallahi rizqah. Maka carilah rezeki di sisi Allah. Tapi wa'buduh dengan ibadah. Fabtaghu indallahi rizqah wa'buduh dengan ibadah. Ma uridu minhum min rizkin wa ma uridu minhum ayyut'imun. Aku tidak minta rezeki. Aku tidak minta dikasih makan. Rezeki ini ada yang baik, ada yang buruk. Tapi yang tertinggi adalah anugerah. Ternyata saya teliti fadl dalam Al-Quran. Kalau habaib ada fadl Muhammad ya, pasti sehat ya. Fadl Muhammad. Dulu pernah saya pernah sekali saya ketemu, melihat beliau sambutan di Hall Sapuro, pengusaha habaib Fadil Muhammad ya. Pesawat terbang ya. Apa itu tangga pesawat ya, pengusaha buat tangga pesawat. Dulu pernah nyambut di Hall Sapuro, buka kain. Pernah nyambut di Sapuro. Saya pernah waktu hadir di Sapuro Hall 14 Saban, beliau hadir. Saya masih ingat. Udah lama sekali. Fadl artinya anugerah. Ternyata anugerah itu luar biasa. Karena anugerah itu adalah kelebihan. Maka carilah anugerah. Bagaimana mencari anugerah? Masya Allah. Karena fadl itu kelebihan anugerah. Maka supaya dapat anugerah itu kita punya sisa rezeki yang lebih dari kita butuhkan, banyak disedekahkan. Kita punya rezeki yang jauh melebihi yang kita butuhkan, banyak disedekahkan. Maka akan mendatangkan anugerah, cahaya. Umar bin Khattab di dalam kitab Ihya Ulumuddin karya Al-Ghazali,
Ketika Umar bin Khattab itu sholat jamaah terlambat, sholat isya, maghrib, sholat maghrib merasa terlambat karena ada bintang sudah terbit, beliau belum sholat maghrib, beliau menyesal. Apa penyesalan Umar? Langsung beliau menyedekahkan tanahnya. Tanah saya sedekahkan, saya wakafkan, menebus kesalahan saya, jamaah maghrib terlambat. Pernahkah kita seperti itu? Berani? Kalau setiap jamaah terlambat, tanah disedekahkan, besok terlambat lagi sepeda motor disedekahkan, besok terlambat lagi mobil disedekahkan, habis. Umar bin Khattab luar biasa. Itu rezekinya sudah tidak rezeki, di atasnya anugerah. Kemudian ada ulama namanya Imam Abu Hanifah. Sebetulnya Imam Abu Hanifah ini adalah yang perlu kita tahu. Belum ada orang mengarang istilah fikih itu pertama Abu Hanifah. Beliau mengarang kitab Al-Fiqhul Akbar. Abu Hanifah punya kitab namanya Al-Fiqhul Akbar, fikih besar. Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu, beliau itu Masya Allah, diceritakan beliau itu pedagang kain sutra. Pedagang kain sutra, Masya Allah. Diceritakan oleh Fakhruddin Ar-Razi di dalam tafsir Mafatihul Ghaib Ar-Razi, tafsir Al-Kabir, tafsir Fakhr Razi. Al-Imam Abu Hanifah, Imam Abu Hanifah, beliau itu suatu ketika jalan, ya, mendatangi satu rumah. Mendatangi satu rumah itu karena beliau merasa sandalnya ini mengotori rumah tersebut. Ingat saya begitu. Dan yang punya rumah itu punya hutang dengan Imam Abu Hanifah. Beliau merasa mengotori rumahnya orang itu, sandalnya. Abu Hanifah ke sana bukan untuk menagih hutang, tapi untuk minta maaf. Sandal saya mengotori rumah itu. Subhanallah. Itu orang yang luar biasa, rezekinya luar biasa, anugerahnya luar biasa. Imam Abu Hanifah pedagang kaya raya. Ini karena saya bicara di Pekalongan, Batang, karena ini tempat pusat kain, ya. Karena Abu Hanifah itu pedagang kain. Al-Bazzaz, pedagang kain, khususnya kain sutra. Jadi kalau kalian pedagang kain, banyak-banyak Fatihah pada Imam Abu Hanifah supaya barokah. Sebelum berangkat ke toko, ke pasar mana itu, arah Rembun itu pasar apa itu? Sentono, bukan yang keluar dari Pekalongan arah Pemalang itu. Pasar apa itu? Ya, Grosir itu ya. Kita belum berangkat Fatihah Abu Hanifah karena beliau adalah pedagang kain.
Beliau pedagang kain. Tapi meskipun beliau pedagang kain, sebelum wafat beliau baca Quran di dalam Ka'bah. Beliau baca Quran di dalam Ka'bah supaya tidak tidur, kaki beliau diangkat satu. Baca Quran di dalam Ka'bah, berdiri. Kaki yang satu diletakkan di tanah, kaki yang satu diangkat. 30 juz selesai. Membaca Al-Quran di dalam Ka'bah. Itu diceritakan di kitab Hasyiah Ibnu Abidin Raddul Mukhtar, kitab fikih Hanafi. Hasyiah Ibnu Abidin Raddul Mukhtar. Jadi luar biasa, Pak. Ini cahaya anugerah. Maka sudah saya sampaikan dengan panjang lebar. Ada cahaya ilmu, cahaya tata krama, cahaya anugerah, cahaya rezeki, cahaya Al-Quran, cahaya sunnah. Sudah saya sampaikan banyak tentang cahaya. Yang terakhir, ternyata Al-Quran ada ayat doa penyempurnaan cahaya. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atmim lana nurana, wahai Tuhan kami, sempurnakan kepada kami cahaya kami. Ya Allah, sempurnakan cahaya imanku, sempurnakan cahaya ilmuku, sempurnakan cahaya rizkiku, sempurnakan cahaya amalku, sempurnakan cahaya ibadahku. Rabbana atmim lana nurana. Di dalam tafsir Ibnu Katsir, ketika menafsirkan ayat ini, dijelaskan Rasulullah itu pernah sholat baca begini, Allahumma la tuhzinni yaumal qiyamah. Rasulullah, Allahumma la tuhzinni yaumal qiyamah. Ya Allah, jangan jadikan aku sedih di hari kiamat. Allahumma la tuhzinni yaumal qiyamah. Itu doa. Kenapa demikian? Menurut Ibnu Katsir di dalam tafsirnya, ketika menafsirkan ayat Rabbana atmim lana nurana, adalah ini doa diucapkan orang-orang beriman ketika melihat cahaya orang munafik itu padam. Jadi di hari kiamat orang munafik itu sedang punya cahaya, tapi kemudian mati cahayanya. Orang beriman melihat cahaya orang munafik itu mati padam, maka kita orang beriman berdoa, Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Semoga kita diberi cahaya oleh Allah, dirahmati oleh Allah, diberkahi oleh Allah, dipanjangkan umurnya oleh Allah dengan barokah. Para habaib, para sahadat, para ulama dijaga oleh Allah, dipersatukan oleh Allah. Sudah selesai. Jangan diteruskan caci mencaci yang ditujukan kepada ulama maupun habaib. Selesai. Paham ya? Selesai. Kita hormati semua. Para ulama kita hormati, para habaib kita hormati, para sahadat kita hormati. Jangan ikut-ikutan caci mencaci. Paham ya? Jangan ikut-ikutan. Kita rugi sendiri. Tidak ada gunanya buat kita. Tidak menambah ilmu, tidak menambah ibadah, tidak menambah iman.
hanya membuat kerugian. Hormati semua, para ulama, para kiai, para habaib, para sadah, hormati semua. Begitu ya, dengan baik. Allahumma akhlina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bil taqwa wa jammilna bil afiyah. Allahumma kun lana wa la takun alina biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih sudah menonton. Semoga kita senantiasa memperoleh ilmu yang bermanfaat dan barokah, rezeki yang barokah dan panjang umur juga sehat yang barokah. Amin ya robbal alamin wa ya mujibas sailin. Kami senantiasa berharap bahwa suguhan konten-konten pengajian ini tidak hanya sebagai gudang ilmu, tapi juga menjadi ruang pencerah dan pengurai masalah. Amin ya robbal alamin. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Akhir kata, ihdinas sirotol mustaqim, wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.